Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Moses Rudi F. Timisela, Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-161 Perkabaran Injil di Tanah Papua yang dilaksanakan pada tahun 2016 ini. Dapat kami sampaikan bahwa ada beberapa kegiatan yang mengawali sebelum pada acara puncaknya di Pulau Mansinam. Dimulai dengan kita melakukan pembersihan di Jalan Protokol Kota Manokwari, sebab kami menyadari bahwa saat ini Kota Manokwari memang sangat kotor dan kami perlu untuk kemudian bersama umat Kristen menunjukkan Injil yang sesungguhnya itu ketika dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, kami melakukan pembersihan di lokasi situs-situs bersejarah perkabaran Injil di Manokwari, yang kemudian dilanjutkan dengan pengobatan massal di 2 titik, yaitu di Pantai Utara, Distrik Pantura, dan juga di Distrik Tanah Rubu. Selanjutnya kami juga melakukan Festival Art Pulau Mansinam, yang mana mengangkat hasil-hasil kerajinan tangan dan dari mama-mama Papua dalam rangka kemudian ini melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang ada di Pulau Mansinam itu sendiri. Yang berikut kami juga melakukan pameran perkabaran Injil di Museum Pulau Mansinam. Selanjutnya kami juga terakhir kami lakukan adalah ibadah syukur perayaan hari ulang tahun yang ke-161 perkabaran Injil di Tanah Papua yang berlangsung di Pulau Mansinam. Sebuah kepanitiaan yang kami susun bersama Klasis, itu terdiri dari anak-anak muda yang kemudian dianggap sebagai pilar gereja ke depan, dan konsep yang kami lakukan adalah 1 minggu berkorban bagi Tuhan yang dilaksanakan dari tanggal 30 sampai tanggal 5, di mana semua kepanitiaan ini mengerjakannya pekerjaan dengan konsep relawan, dan kami dibantu sekitar 250 relawan dari pemuda Kristen di Manokwari dan juga mahasiswa Universitas Negeri Papua serta SPGJ Lera Haroi. Ini kami kedepankan konsep relawan karena memang kami ingin juga membuat sebuah gerakan baru bagaimana gereja menjadi sebuah gereja yang mandiri, di mana kemudian tidak terlalu harus berharap dari penganggaran lewat pemerintah daerah. Kami hanya menggunakan anggaran yang kami dapat melalui beberapa proposal dan donatur yang kami manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan memperingati, memeriahkan sampai kemudian pada acara puncaknya tanggal 5 Februari berupa ibadah. Dan saya pikir ini semua berlangsung dengan baik. Sebagai ketua panitia, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada semua peserta yang hadir, baik dari tamu mitra GKI di mancanegara sekitar 8 utusan yang hadir, dan juga Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Profesor Yohana Yembise yang berkenan hadir. Ini sebuah bentuk bagaimana mereka semua mensyukuri 161 kehadiran Injil di Tanah Papua, di mana juga hadir seorang perempuan Papua yang kemudian menunjukkan bahwa hari ini begitu ada perubahan. Dengan adanya Injil di Tanah Papua ini kemudian terjadi begitu banyak perubahan, telah lahir generasi-generasi Papua yang handal, dan diharapkan dengan terus melanjutkan perkabaran Injil ini sehingga kemudian sejarah besar di masa lalu tentang perkabaran Injil itu dapat diteruskan oleh generasi muda di masa yang akan datang, untuk tetap menjadikan gereja Kristen Injil di Tanah Papua sebagai gereja yang misionaris, gereja yang mandiri dalam kerangka membangun dan bermitra dengan pemerintah Provinsi Papua maupun Papua Barat. Demikian harapan yang kami sampaikan sebagai panitia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat Hari Ulang Tahun Perkabaran Injil
di tanah Papua yang ke-161. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.